bagaimana kita mensupport anak di sekolah, satu tergantung objektifnya juga. Tapi kalau saya mendapatkan satu ilmu yang bermanfaat sekali lewat satu programnya IB yang saya belajar dari anak-anak, yaitu voice choice ownership atau yang dibilang sebagai agency. Itu satu hal baru tuh buat saya sebagai orang tua, misalnya karena mungkin zaman saya dulu nggak ada tuh decision making sebagai anak-anak tuh kayaknya kita nggak diajarin deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali buat Bapak Ibu guru di rumah. Selamat berjumpa kembali dengan kami, gueguru.id. Seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol dengan guru dari berbagai perspektif. Kita sudah beberapa kali ngobrol dengan guru-guru dan tentunya kita juga dapat menggali insight baru. Dan tentunya hari ini kita juga akan ngobrol lagi dengan guru, tapi kali ini gurunya itu kita akan lihat dari sudut pandang berbeda gitu. Jadi kalau biasanya kita ngobrol dengan Bapak Ibu guru yang mengajar di sekolah, nah kali ini kita akan coba untuk ngobrol dengan guru yang punya peran yang juga tidak kalah penting, guru di rumah, yaitu adalah orang tua. Baik, hari ini kita sudah kedatangan Bu Atia. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Bu Atia adalah seorang orang tua yang sekarang anaknya sudah kelas berapa, Bu Atia? Ya, jadi saya mungkin perkenalkan diri dulu ya, Mr. Adi ya. Nama saya Atia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah orang tua murid, siswa-siswi berjenjang pendidikan PYP atau Primary Years Program dengan rentang usia 5 tahun sampai 10 tahun. Jadi anak saya ada 3, usia 5, mau 6, lalu 8 sama 10. Jadi kelas K2, kelas 2 dan kelas 4. Oke, berarti setara dengan TK ya, TK terus besar, lalu SD. kelas 2 SD dan kelas 4 SD. Oke, ada 3 siswa, punya 3 anak yang sedang bersekolah itu ya. Betul. Oke, kita akan coba buat ya untuk berdiskusi mengenai gimana sih peran pentingnya orang tua untuk mendukung pendidikan anak di rumah tentunya, dan juga support pendidikan mereka di sekolah juga. Sebelum aku mulai ke situ, mungkin I wanna take a note tadi. Menurut saya interesting Mr. Adi menyapa semua audiensnya gue guru ini dengan bapak dan ibu guru ya. Tidak menyebutkan bapak ibu guru di sekolah ataukah bapak ibu guru yang mengajar di suatu universitas, tetapi bapak ibu guru secara umum. Berarti di sini poin yang saya tangkap adalah semua adalah bapak ibu guru. Everyone is a teacher. Can be a teacher or are a teacher kan, dan merefer saya sebagai guru di rumah. Nah menurut saya ini satu poin yang menarik karena selama ini kita kayaknya punya definisi yang terkotak-kotakan gitu. Kalau di rumah berarti orang tua saja gitu perannya. Kalau di sekolah guru itu adalah bertugasnya di sekolah, atau rektor atau dosen bertugasnya di rumah, di universitas gitu. Padahal semua yang kita lakukan di dalam rumah itu adalah mendidik. Berarti peran atau titel guru itu tidak terbatas kepada hanya guru sekolah SD, SMP, SMA dan sebagainya gitu. Jadi penting sekali untuk membuka pikiran untuk ke semua, termasuk audiensnya gue guru juga, untuk mengingatkan lagi kalau guru itu bukan cuman bapak ibu guru atau miss dan mister di sekolah aja loh, tapi we are parents, itu kita adalah teachers. Jadi saya sebagai orang tua juga ingin mengingatkan kepada orang tua yang menonton gue guru ID atau udah follow accountnya, bahwa materi yang di share sama gue guru yang bagus-bagus itu juga bukan hanya untuk guru yang bekerja sebagai profesional di sekolah, tetapi juga orang tua. That's number one ya menurut saya. Itu salah satu bentuk support juga terhadap pendidikan di sekolah dan juga terhadap anaknya. Betul. Jadi again remind ourselves bahwa we are first and foremost adalah teachers untuk anak-anak. Juga memang orang tua itu justru adalah
guru yang pertama. Iya benar, pertama dan paling penting kan. Dan Misalkan paling penting. kalau di kita sebagai muslim kita juga meyakini bahwa rumah itu adalah madrasah pertama. Orang tua adalah madrasah pertama. Sekolah Jadi pertama. tadi kembali lagi ke pertanyaan Mr. Adi, bagaimana peran orang tua peran penting orang tua ya. Seperti tadi kan kita udah sepakat bahwa rumah atau orang tua itu adalah madrasah pertama. Berarti segala sesuatu yang didapat oleh anak-anak sumbernya adalah awalnya dari keluarga, dari orang tua, dari lingkungan rumah. Jadi menurut saya penting sekali untuk orang tua bekerja sama dengan sekolah karena harus punya visi misi yang sama. Kalau misalnya di sekolah diajarkannya A, terus kita di rumah diajarkannya B, tentu anak ini juga akan bingung, saya harus kemana gitu. Tolak belakang. Betul, atau mungkin tidak bertolak belakang tapi nggak sejalan, punya value yang berbeda, punya visi misi yang berbeda dengan sekolah. Maka pendidikannya nih mau yang mana? Mau yang mengikuti sekolah atau di rumah? Sementara saya meyakini pendidikan di rumah itu porsinya akan jauh lebih besar ketimbang yang ada di sekolah gitu kan. Frekuensi waktu yang diluangkan oleh anak-anak juga akan lebih banyak di rumah ketimbang di sekolah. Interaksi terhadap antara orang tua dan anak kan juga lebih banyak ketimbang anak dengan guru. Karena dari 24 jam itu kurang lebih hanya 8 jam di sekolah. Iya, hanya 8 jam di sekolah. The rest is di rumah kan. Iya, betul. Jadi menurut saya dari kacamata orang tua ya misalnya dia, seberapa banyak pun kita menitipkan, tanda kutip menitipkan anaknya di sekolah, kalau tidak ada kerjasama dengan orang tua dengan sekolah, nggak akan masuk ilmunya gitu. Jadi sering banget nih kan kita mendengar gitu ya, ada orang tua yang mungkin, aduh saya nitipin aja deh anak ke sekolah, terserah dia mau belajar apa, yang penting mungkin raportnya bagus, yang penting mulai nilainya bagus, atau yang penting dia menjadi anak yang baik gitu. Tapi menurut saya itu nggak cukup kalau tidak didukung dengan visi misi atau nilai-nilai yang sejalan, yang dianut oleh orang tua sejalan dengan yang ada di sekolah gitu. Jadi I think it's the key untuk bisa menimbulkan keselarasan gitu antara orang tua dan sekolah. Justru ini juga jadi biar harmonisasi antara orang tua dan sekolah juga pada akhirnya untuk menghindari kesalahpahaman yang kemudian jadi saling menyalahkan gitu. Betul, benar. Gimana sih sekolahnya gitu kan? Aku kan udah taruh anakku di sini, harusnya kan ekspektasi seperti itu. Atau sebaliknya guru, gimana sih orang tuanya gitu kan? Justru yang terbaik adalah justru berkolaborasi bersama antara sekolah dengan orang tua seperti itu ya. Betul, itu dia. Oke. Kira-kira hal apa saja Bu yang bisa disupport oleh orang tua nih? Mungkin Bu Atia punya pengalaman, kira-kira orang tua bisa melakukan hal ini loh untuk sekolah gitu. Kira-kira seperti apa? Tentu setiap orang tua menurutku mempunyai nilai dan juga mungkin tradisi sendiri-sendiri ya, dengan objektifnya masing-masing. Ada orang tua yang ingin fokus kepada akademis anaknya, misalnya lebih titik beratkan kepada let's say grades atau performance di sekolah. Ada orang tua yang lebih kepingin membangun karakter anaknya gitu kan. Ada yang lebih perhatian ke situ gitu. Bagaimana kita mensupport anak di sekolah, satu tergantung objektifnya juga. Tapi kalau saya mendapatkan satu ilmu yang bermanfaat sekali lewat satu programnya IB, yang saya belajar dari anak-anak, yaitu voice choice ownership atau yang dibilang sebagai agency. Itu satu hal baru tuh buat saya sebagai orang tua. Misalnya karena mungkin zaman saya dulu nggak ada tuh decision making sebagai anak-anak tuh kayaknya kita nggak diajarin deh. Mungkin kita bisa bedah mungkin buat Bapak Ibu yang belum tahu kira-kira apa sih agency itu. Iya. Jadi yang saya mengerti agency adalah sebuah sense of kepemilikan. Jadi the power of owning your decision, owning your voice gitu. Ada 3 kan namanya voice, choice, and ownership. Jadi ketika kita mempunyai voice atau suara, kita bisa punya ability untuk memilih, to choose, to have choices. Kita mau apa?
apa pilihan yang terbaik buat kita gitu kan. Lalu kita bikin decision atau bikin suatu keputusan berdasarkan pilihan tersebut. Setelah kita bikin keputusan, we own it, we have that sense of ownership terhadap keputusan tersebut. Maka sehingga anak-anak ini lebih bertanggung jawab atas keputusannya gitu. Itu saya buat saya itu menarik banget karena dari anak-anak kecil, dari anak saya TK kecil aja sudah diajarkan gitu. Sesimpel kayak misalnya kita mau summative assessment, kamu mau nyanyi atau mau presentasi gitu. Untuk anak-anak TK diberikan pilihan. Karena mungkin ada anak yang nggak suka nyanyi tapi suka presentasi, suka ngomong. Ada anak yang mungkin nggak suka ngomong tapi suka nyanyi gitu. Dan setelah dia membuat keputusannya sendiri, dia akan lebih pede dan dia akan lebih merasa confident gitu, percaya diri menjalankan keputusan tersebut gitu. Jadi kalau buat saya menerapkan hal tersebut kepada anak-anak. Saya memberi kebebasan terbatas, memberikan mereka pilihan apa yang ingin mereka pursue di sekolah. Apakah itu mungkin anaknya ada anak saya yang lebih akademisi, ada anak saya yang lebih dia lebih ingin rasa sosialisasi lebih tinggi, jadi dia lebih kepada pembangunan karakter gitu. Nah, tadi kalau anak-anak diberikan pilihan, justru mereka akan lebih bisa untuk mengembangkan gaya belajar mereka seperti itu. Karena ada yang kuat di artnya, ada yang kuat di numerasinya, gitu kan, beda-beda. Jadi mereka bisa, aku didengar loh gitu. Ini aku bekerja atau mengerjakan ini atas pilihan aku sendiri loh gitu. Jadi memang agensi ini ya yang tadi dibilang oleh Bu Atia, agensi ini adalah suatu gagasan yang cukup luar biasa untuk diterapkan. Dan untuk saya itu salah satu bentuk support saya terhadap anak-anak saya di rumah ya, sehingga nggak hanya di sekolah tapi di rumah pun saya mencoba menerapkan itu. Misalnya kepada jam belajar, batasan-batasan tertentu, screen time, atau misalnya kapan dia boleh bermain, kapan dia harus menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumahnya. Berarti memberikan pilihan ya atas betul, tetapi tetap bertanggung jawab. Jadi saya merasa itu adalah bentuk support saya dalam pendidikan dia di sekolah. Karena kalau saya memaksa dengan tanpa mencoba belajar atau tanpa mencoba mengetahui kebutuhan dia di sekolah, akhirnya di rumah sama ke sekolah kan nggak ketemu nih gitu. Let's say misalnya saya nggak tahu, kalau di sekolah itu mereka terbiasa dengan membuat jadwal sendiri, misalnya schedule sendiri tentang belajar. Tapi saya di rumah saya memaksa harus pokoknya jam segini ini, abis ini begini, dipatenkan tanpa memberi ruang untuk bergerak gitu. Akhirnya dia juga akan merasa saya di sekolah terbiasa begini, tapi saya di rumah harus ikutin orang tua saya begini. Nah, harus ada komunikasi yang terjadi di antara orang tua sama anak. Bagaimana sih kebiasaan di sekolah? Bagaimana itu bisa diterapkan di rumah? Dan harus sejalan. Harus sejalan, iya. Dan itu buat saya dan suami adalah satu bentuk support terhadap pendidikan dia di sekolah, sehingga dia juga nggak merasa overwhelmed atau ini terlalu stres gitu dengan pekerjaan-pekerjaan rumahnya dia kan. Karena memang anak itu justru akan lebih banyak belajar ketika dia merasa dilibatkan, ketimbang dia hanya terus dikasih tahu, diajarkan secara verbal, kamu harus ini gitu. Tapi kita itu yang memang jarang suka terlupa dan kelewat oleh kita ya. Justru melibatkan anak tadi dengan memberikan mereka voice, choice, dan ownership tadi. Oke. Gimana nih Bu cara untuk kolaborasi dengan sekolah? Tadi kan Ibu memberikan bahwa kita harus punya agensi gitu kan. Nah, kira-kira secara konkret bentuk kolaborasi seperti apa sih yang bisa dilakukan dengan sekolah? Kalau untuk saya sebagai orang tua, komunikasi menjadi salah satu tools yang paling penting, mungkin paling terpenting ya gitu. Komunikasi ini antara orang tua dengan sekolah tentunya. Banyak sekali saya mendapatkan juga orang tua yang either dia ambisius, mungkin bukan ambisius ya, terlalu ingin mencampuri bagaimana sekolah ini berjalan, atau ada juga yang cuek banget gitu kan. Nah, kita mungkin harus menemukan
menemukan satu cara yang pas gitu untuk gimana kita bisa involve di sekolah tanpa istilahnya ngegerecokin sekolah lah gitu. Kalau saya termasuk yang put so much trust to the school. Dan menurut saya trust itu menjadi penting juga. Kalau misalnya kita sudah decide untuk masukin anak kita ke satu sekolah, berarti kita sudah ibaratnya sudah tahu lah gitu apa saja what to expect of the school gitu kan, what will they learn from the school gitu. Kita sudah tahu dan kita sudah bisa mengira-ngira kira-kira ini nih yang bakal saya dan anak-anak saya dapat di sekolah ini. Jadi just trust the school gitu, and trust the process. Kalau misalnya kita sendiri dari awal nggak bisa percaya dengan sekolahnya, bagaimana kita mau bisa melanjutkan kan? Nah, setelah trust itu ada, communication-nya di-build. Jadi saya nggak pernah sungkan untuk nanya sama sekolah, kalau materi ini gimana sih ngajarinnya, kalau ini gimana sih, apa ini kayaknya kurang deh, atau ini deh, atau mencoba berkomunikasi dengan guru gitu ya. Betul. Mungkin ada hal-hal kita sebagai orang tua nggak paham dari segi akademisnya gitu kan. Artinya kalau secara bentuk program gitu ya, bagaimana supaya caranya program itu untuk mengedepankan komunikasi antara sekolah dengan orang tua gitu ya. Jadi mungkin dari pihak sekolah kah, atau dari pihak orang tua menginisiasi program tersebut untuk saling jalin komunikasi dengan tentunya untuk kebaikan anak-anak seperti itu ya. Baik, mungkin itu saja Bu, luar biasa atas diskusi kita hari ini. Mungkin kita juga mendapat beberapa insight bahwa orang tua adalah guru seperti itu. Kemudian perlunya kita untuk melibatkan anak dalam setiap proses pembelajaran di sekolah, dan yang terakhir adalah komunikasi yang kemudian harus saling terjalin antara orang tua dengan sekolah. Nah, mungkin Bu Atia ada pesan penutup untuk orang tua di rumah. Kira-kira apa nih yang bisa disampaikan untuk orang tua di rumah? Mungkin balik ke reminder awal bahwa remember we are all teachers. Jadi jangan pernah merasa aduh saya tuh nggak bisa ngajarin anak-anak gitu. Jangan pernah merasa nggak confident untuk memberi edukasi terhadap anak-anak. Seringkali kita membedakan antara peran kita sebagai orang tua as a parent and as a teacher gitu. Padahal we are not only parenting, we are also teaching them. Jadi jangan lupa itu untuk pada orang tua. We're teaching, not only parenting. Saya lihat platform untuk parenting itu banyak sekali. Tapi platform untuk teaching tidak ada. Sedikit dan mungkin nggak ada. Jadi buat saya gueguru.id ini suatu bisa jadi pioneer banget gitu ya untuk memberi ilmu-ilmu atau knowledge untuk siapapun termasuk orang tua untuk menjadi guru, untuk teaching di rumah gitu. Jadi be confident, jangan pernah merasa takut untuk bisa mengajar karena we're all teachers. We're all teachers. Oke. Terima kasih Bu Atia atas insight-nya untuk hari ini, dan terima kasih juga buat Bapak Ibu guru yang sudah menonton video ini sampai selesai. Mungkin ada satu quotes yang tadi saya kutip dari Bu Atia. We're not only parenting, we are also teaching. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.